Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1869 sampai tahun 1871. Bagus. Saya akan mencoba membiarkan penyelenggara mengaturnya, dan saya rasa mereka tidak akan menolak, situ Manlong mengangguk. Karena Jericho Lee tidak ada hubungannya dengan Kou Tianhuo dan Jose Jade, jadi dia tidak ingin melawan mereka secepat ini. Tapi Fujiwara Kitagawa dan Sato berbeda. Kebanyakan dari mereka memiliki bayangan Jiu Xuanmen. Dalam 3 pertarungan berikutnya, jika Jericho Lee ingin membunuh kedua orang tersebut, ia harus melawan mereka dalam 2 game 8 lawan 4 dan 4 lawan 2. Di sebuah hotel yang dikendalikan oleh Jepang, Fujiwara dan Sato sedang membicarakan sesuatu di kamar mereka. Sato Jun, pertarungan pertama besok untukmu. Semoga awalmu bagus. Fujiwara berkata sambil tersenyum. Tuan Fujiwara telah dipromosikan. Hari ini, dia menunjukkan kekuatan yang besar, dan budidayanya semakin halus. Sato berkata dalam bahasa Mandarin terbata-bata dan berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Sato Jun, aku sedikit lebih buruk. Fujiwara Kitagawa sangat rendah hati, Anda adalah ahli pertama yang kami tugaskan. Kami harus mengatakan bahwa selain Master Iblis Angin, Anda adalah yang terkuat di Jepang. Tuan Fujiwara, saya tersanjung. Kali ini, selain membiarkan Sato Jun mengikuti kompetisi, konon dia harus berurusan dengan anak dari China itu. Fujiwara sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu benar. Sato menunjukkan senyum muram di wajahnya. Dia membunuh Fujiwara Matsu dan Fujiwara Hiroshi. Fujiwara Jun sangat jelas tentang ini, bukan? Itu wajar. Ketika ronde kedua adalah 8 lawan 4, aku akan membiarkan anak itu pergi menemui Dewa Surga. Fujiwara Beichuan bersenandung dingin, tapi ini adalah tugas Dewa Iblis Angin untuk Sato Jun, aku mengambil alih, Sato Jun tidak marah. Apa yang membuatku marah? Kita semua milik Jepang dan mengabdi pada Kaisar. Aku tidak sabar menunggu Fujiwara membunuhnya demi aku. Sato berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mengambil anak Huaxia itu. Fujiwara Beichuan menyeringai, dan kemudian bagian depan percakapan berubah, ngomong-ngomong, Sato Jun. Apakah masternya masih tutup sekarang? Tidak. Dia pergi menemui pria kuat. Sato menggelengkan kepalanya. Yang kuat. Dewa Iblis Angin kini telah mencapai level itu. Orang seperti apa yang bisa dia sebut kuat? Fujiwara penasaran. Yang kuat ada di organisasi tempat guru dulu berada, dan dia bukanlah yang terkuat di organisasi itu. Kata-kata Sato luar biasa. Fujiwara Beichuan juga sangat terkejut, saya sangat ingin melihat yang kuat di mulut Iblis Angin. Jika Jericho Lee ada di sini dan mendengar percakapan mereka, dia pasti akan mengerti bahwa organisasi yang mereka bicarakan adalah Jiu Xuanmen. Seperti dugaan Jericho Lee, keluarga Yamamoto, keluarga Fujiwara, bahkan Dewa Iblis Angin Agung dan Iblis Angin Sato semuanya berasal dari Jiu Xuanmen. Kali ini, Sato atas nama Perang Jepang, salah satu tujuannya adalah untuk membunuh Jericho Lee. Sama seperti Jericho Lee yang ingin membunuh musuh, musuh juga ingin membunuhnya lalu cepatlah. Singkatnya, meski penampilan Jericho Lee di arena tantangan hari ini dilebih-lebihkan, Fujiwara Beichuan sepertinya tidak terlalu mempedulikannya, atau dia sama sekali tidak menganggap serius Jericho Lee. Di matanya, Jericho Lee sudah mati. 16 dalam 8 pertandingan, telah dimainkan seminggu sebelum akhir. Perlombaan yang seharusnya berakhir dalam waktu kurang dari 5 hari, ditunda selama 2 hari karena kehancuran besar yang dialami Jericho Lee. Putaran kedua akhirnya dimulai. Sekarang mari kita mulai babak 8 besar. Sebagian besar pemain yang tersingkir juga berbicara dan memperhatikan tren kompetisi. Pagi-pagi sekali, Jericho Lee dan yang lainnya datang ke arena. Arena telah direnovasi dan fasilitas pelindung telah ditambahkan, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kompetisi 8 dari 4 akan segera dimulai, sekarang silakan masukkan nama Anda lagi untuk mendapatkan informasi kompetisi. Li Shao, cepat masukkan untuk melihat apakah itu Fujiwara Kitagawa. Li Ming menjulurkan lehernya. Ia tahu Jericho Lee punya dendam terhadap Jepang, sehingga lawannya tidak mengalami kecelakaan, baik Fujiwara Kitagawa maupun Sato. Pengaturan penyelenggara sangat rumit. Selama periode waktu ini, dia telah melihatnya, dan semua orang hafal. Jericho Lee memasukkan namanya dan mendapatkan hasilnya dengan cepat. Game kedua, lawan Fujiwara Kitagawa. Tidak aneh jika semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu. Ini benar-benar orang ini.
Apakah menarik bagi penyelenggara untuk membiarkan para pemain menyelesaikan perselisihan pribadi mereka? Bukankah dikatakan bahwa para pemain tidak boleh melakukan ini sepanjang waktu? Li Ming terkejut. Dengan itu, banyak orang melihat ke arah Situ Manlong dan lainnya. Batuk. Situ Manlong terbatuk, sedikit malu. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ini adalah hasil intervensi mereka? Di masa lalu, penyelenggara tidak ingin para pesaing menyelesaikan perselisihan pribadi mereka di arena, namun kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikannya. Jadi Situ Manlong hanya mendorong perahu di sepanjang sungai dan meminta penyelenggara untuk tidak melarangnya. Lagi pula, dalam kompetisi seperti ini, berapa banyak pemain yang harus menyelesaikan perselisihan pribadi, bagaimana cara melarangnya? Lebih baik mengikuti keinginan orang dan menyelesaikan banyak masalah. Minde, apa adeganmu? Saat ini, Situ Manlong menjauh dari topik tersebut. Minde mengangkat ponselnya, adegan pertama, dengan janda hitam. Oh, adegan pertamamu, pikir Situ Manlong, semua barang yang kuberikan padamu sebelumnya ada bersamaku. Dengan baik, Minde mengangguk. Jericho Lee mengingatkan, dibutuhkan sekitar 10 menit bagi Seng Long Dan untuk mengerahkan kekuatannya. Sebaiknya kamu mengambilnya sekarang. Jika tidak, kamu akan mengambilnya saat kamu pergi ke arena tantangan. Kamu akan kalah dari lawan sebelum obatnya digunakan. Butuh waktu 10 menit sampai obatnya bekerja. Minde terkejut dan segera mengeluarkan pil Seng Long. Benar saja, seperti yang dikatakan Jericho Lee, Seng Long Dan terasa sedikit sakit saat diminum. Namun, rasa sakit ini masih bisa ditoleransi olehnya sebagai seorang guru spiritual. Kamu bisa menekan kekuatan obat itu sedikit sesuai dengan situasinya. Tapi menurutku itu tidak perlu. Menurut jadwal saat ini, kamu harus bermain dalam waktu kurang dari 9 menit. Sebaiknya kamu bermain sedikit lebih lambat ketika kamu sedang bermain. Berada di lapangan. Kendalikan ritmenya, Anda tahu. Dalam pertarungan ini, jangan berpikir bahwa Seng Long Dan tidak akan khawatir. Saya melihat wanita itu, kekuatannya jauh lebih kuat dari Anda, dan dia mahir dalam pembunuhan. Anda pasti cukup berhati-hati. Jericho Lee memandang seorang wanita berbaju kulit hitam di platform lain negara korup di sisi lain. Meski jaraknya begitu jauh, dia bisa merasakan kekuatan kuat wanita itu. Minde meledak panik, sesuaikan saluran pernapasan, saya tahu. Kamu jaga di sini dulu. Diperkirakan masih ada waktu tersisa di game kedua. Aku akan berkeliling dulu. Mata Jericho Lee menyapu kerumunan dan tiba-tiba melihat beberapa sosok. Matanya menoleh dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang berarti. Bab 1870. Semua orang saling memandang, tidak yakin apa yang dilihatnya. Jericho Lee pergi dengan wajah dingin, dan kemudian datang ke platform lain bangsa Jepang. Di babak pertama, Fujiwara dan Sato tidak tampil, namun di babak kedua, Fujiwara tampil. Tentu saja, Jericho Lee di sini bukan untuk mencari kesalahan, juga tidak siap menguji kekuatan Fujiwara Beichuan, tetapi untuk mengamati beberapa hal, seperti bau tikus bau di Jiuxuanmen. Dalam pengamatannya, Fujiwara Beichuan juga sepertinya menyadarinya, lalu menoleh ke arahnya untuk melihat, terjadi pada mata Jericho Lee yang tersenyum. Keduanya tidak berbicara, tetapi juga sangat santai, tidak melihat sedikit pun ujung jarumnya. Jericho Lee pergi dengan tenang. Pada saat yang sama, dia hampir memiliki musik di dalam hatinya. Sepertinya tebakanku benar. Jiuxuanmen benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Jepang. Maka aku tidak perlu bersikap lunak. Saat dia berjalan, dia secara tidak sengaja pergi ke peron tempat Amerika Serikat berada. Dan kemudian melihat seorang pria parubaya dengan nafas tenang. Dengan baik. Saat melihat pria ini, Jericho Lee mendapati nafasnya sangat keras, seperti terik matahari. Dia berpikir, orang ini seharusnya adalah Kou Tianhuo. Lihat nafas ini, jelas bahwa dia dilahirkan dengan Tianhuo seperti yang saya harapkan. Dia berjalan pergi tanpa suara. Dia tidak membenci Kou Tianhuo, jadi tidak perlu mengganggunya. Dia berjalan sebentar dan kemudian melihat seorang kenalan, Jiao Dongming. Mengapa orang ini ada di sini? Untuk sesaat, Jericho Lee mengira dia salah, tapi dia tahu bahwa Jiao Dongming adalah anak angkat Di Gai. Di Gai ada di sini, dan tidak mengherankan jika Jiao Dongming ada di sini. Jiao Dongming ada di sini hari ini. Dia sendiri ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Dia ada dalam terang keluarga Di. Saat dia melihat Jericho Lee, wajahnya terlihat kaku. Mengapa kamu di sini? Jericho Lee tidak tersenyum. Jangan bicara omong kosong, Xiao Jie. Duduklah di sana dan jangan berlarian, kata pria itu. Lalu dia berjalan pergi, seolah ada hal lain yang harus dilakukan.
Baiklah, ayah. Diji sepertinya tidak berani menemui Jericho Lee. Dia menanyakan tentang Jericho Lee dalam perjalanan ke sini. Dia tahu bahwa Jericho Lee datang untuk bertarung atas nama Tiongkok, dan kekuatannya di pertandingan sebelumnya cukup buruk. Yang lebih menakutkan adalah ahli yang diandalkan oleh keluarga Di, yaitu Tao Tusu, telah dibunuh oleh Jericho Lee. Hal ini membuat Diji merasa takut pada Jericho Lee dari lubuk hatinya. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Jericho Lee, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menarik Jiao Dongming menjauh. Penampilan keduanya membuat seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 8 tahun bertanya-tanya, apa yang kalian berdua lakukan? Apakah cara berjalanmu seperti ini? Saudara Wen, Diji sedikit malu. Wen An mengerutkan kening dan menatap Diji. Wajahnya sedikit jelek. Jangan bilang, kamu takut pada anak ini. Ini adalah fakta, tapi bagaimana Diji dan Jiao Dongming bisa mengakuinya? Kak Wen, kamu salah paham. Tidak ada yang salah dengan itu, Diji menggelengkan kepalanya. Jika tidak, apa yang kamu lakukan? Wenan tidak marah dan berkata. Dia menoleh ke Jericho Lee dan berkata, Nak, apa yang kamu lakukan? Jelas sekali Wenan tidak tahu apa-apa tentang Jericho Lee, dan itu juga hari pertama Wenan datang ke venue kompetisi internasional. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani berbicara dengan Jericho Lee dengan nada seperti itu, kecuali dia bosan hidup. Jericho Lee tenang, kamu tidak peduli dengan apa yang telah kulakukan. Oh, begitu. Apakah kamu datang ke sini bersama orang tuamu untuk menonton pertandingan? Wenan sepertinya memahami sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, dengarkan suaramu, kamu seharusnya berasal dari Tiongkok. Keluarga Huaxia yang mana? Dan Jiao Dongming sedikit gelisah, Saudara Wen, jangan tanya. Tidak, aku harus bertanya. Bagaimana kalian berdua bisa menjadi penasihat? Aku khawatir kalian akan menjadi berbulu dengan pamanku. Wenan mendengus dingin, menatap Jericho Lee dengan dingin, jika kamu tidak berbicara dengan jelas, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat ini perhatian semua orang tertuju pada arena tantangan, dan mereka tidak peduli dengan generasi muda. Kenapa kamu begitu kasar? Jericho Lee tidak tersenyum. Ya. Meskipun nenek moyang saya orang Cina, sekarang saya orang Amerika, dan saya tidak sama seperti Anda. Saya tidak tahu dari mana semangat Anda berasal, cibir Wen An. Jericho Lee tertawa, setelah bekerja lama, saya seorang ABC. Apakah Anda merasa lebih unggul ketika saya menjadi orang Amerika? Dia sangat membenci barang semacam ini. Ketika saya mengubah kewarganegaraan saya pikir saya hebat. Faktanya, ketika saya datang ke Amerika, hanya sedikit orang yang memandang saya. Saya dikucilkan dan didiskriminasi dimanapun. Saya tidak tahu apa yang diinginkan orang seperti ini. Wen An kesal saat mengatakan itu, diam. Menurutku kamu iri. Amerika jauh lebih baik dari kamu orang Cina. Paman saya akan bertanding atas nama Amerika hari ini. Dia pasti akan mengalahkan orang Cina kamu. Ahlinya berkeping-keping. Benarkah? Jericho Lee telah menemukan sesuatu. Kou Tianhuo masih merupakan paman dan keponakan dari manusia pisang yang tidak bermoral ini. Tentu saja, harus ada perbedaan generasi yang jauh. Kalau tidak, nama belakangnya tidak akan sama. Iri dan benci. Wen An tampak bangga, lalu mengalihkan pandangannya ke arena tantangan. Oh iya, yang baru naik itu pemain China bukan? Menurutku dia akan kalah. Lawannya, aku tahu, janda hitam terkenal itu. Jericho Lee memandangnya dengan penuh minat, Anda bilang pemain Tiongkok saya akan kalah, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, bertaruhlah. Wen An tidak peduli, taruhan apa? Petik 2. Itu benar. Sangat sederhana. Jika kalah, Anda akan memiliki 10 mulut. Jika aku kalah, aku akan punya 10 mulut. Jericho Lee menyeringai dingin. Yah, itu kesepakatan. Diji, Jiao Dongming, kalian berdua harus menjadi saksi. Wenan tampak bangga, seolah-olah dia telah melihat kemenangannya sendiri, dan khawatir Jericho Lee akan melarikan diri, jadi dia bersenandung dengan dingin, kamu berdiri saja di sini, jangan lari ke saya, atau saya tidak dapat menemukannya. Siapapun yang mau menetap denganmu. Jericho Lee hanya memandangnya dengan bercanda. Orang ini benar-benar tidak akan mati. Apakah pil dan jimat yang dia berikan Min De bercanda? Jiao Dongming dan Dijie juga kesal ketika mereka menonton taruhan mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mereka hanya bisa menyaksikan Wenan jatuh ke dalam api. Mereka merasa karena Jericho Lee mau bertaruh, dia yakin Min De akan menang. Tidak masuk akal jika Jericho Lee akan mempermalukan dirinya sendiri.
Pada saat ini, Wenan berlari ke arah delegasi AS, dan kemudian memanggil Kou Tianhuo, "Paman, saya di sini. Kapan permainanmu akan dimulai?" "Saya di permainan keempat. Saya kira saya harus menunggu besok." Kou Tianhuo, dengan wajah kurus, berkata dengan lemah. "Oh, besok, saya tidak bisa melihatnya hari ini," kata Wenan sambil tersenyum. "Paman, baru saja saya bertaruh dengan seorang pria. Saya bertaruh siapa yang akan menang atau kalah dalam permainan. Pokoknya aku yakin aku akan menang." Bab 1871, dengan baik. Kou Tianhuo tercengang, dan orang-orang di sekitarnya juga sedikit tercengang. "Kamu bertaruh dengan orang lain?" Wenan tampak menghina. Kou Tianhuo mengerutkan kening, "Dengan siapa kamu bertaruh?" "Tidak. Hanya dia." Wenan menjabat tangannya dan menunjuk ke Jericho Lee, yang berdiri tidak jauh dari situ. Kou Tianhuo tercengang, dan wajahnya sedikit berubah. "Kamu bertaruh dengannya? Taruhan apa?" "Tidak ada taruhan besar, hanya 10 mulut jika kalah," kata Wenan sambil tersenyum. Kou Tianhuo sedikit lega. Kemudian dia memperhatikan Jericho Lee dan kedua pria di arena tantangan. Dia bingung. Apakah dia bertaruh denganmu bahwa rakyat Huaxia menang, tapi kamu mendukung janda hitam itu? Ya. Kepala Wenan seperti ayam yang mematuk nasi. "Janda hitam, kamu bilang padaku, kamu adalah seorang guru yang sangat kuat. Aku yakin janda hitam akan menang." Kou Tianhuo sebenarnya dimenangkan oleh janda hitam. Bagaimanapun juga, janda hitam adalah guru spiritual tingkat tinggi. Seorang guru spiritual tingkat tinggi biasa. Dia mahir dalam pembunuhan. Sebaliknya, lawannya jauh lebih buruk. Dia hanya seorang guru spiritual tingkat menengah ketika dia dipaksa melakukannya. Itu masih masalah aturan yang harus dia patuhi. Langkah ini kebetulan. Bagaimanapun, janda hitam adalah pemenang yang pasti. Namun, Kou Tianhuo mengakui bahwa Jericho Lee adalah kuda hitam yang telah mencapai prestasi besar dalam kompetisi hari ini. Dia tidak percaya bahwa Jericho Lee akan berhasil penilaian yang tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Segera, Kou Tianhuo menoleh dan menatap Jericho Lee, "Anak muda, menurut Anda mengapa pemain Tiongkok Anda menang? Sulitkah menjadi sukses karena menjadi manusia suatu negara?" Jericho Lee tertawa. Melihat lelaki tua kecil itu memiliki sikap yang baik, dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun kekuatanmu bagus, penglihatanmu jauh lebih buruk. Apa menurutmu aku memihak padanya karena aku berada di negara yang sama? Itu salah." "Oh." Kou Tianhuo mengangkat alisnya. Saat ini, Wenan sedikit kesal, "Paman, mengapa kamu begitu sopan padanya? Orang seperti dia yang menyihir orang hanyalah omong kosong. Jangan kasar." Kou Tianhuo memelototinya, "Wenan, di hari pertamamu, kamu tidak tahu apa-apa." "Apa?" Wen-an hanya ingin membalas, dan kemudian dia terkejut dengan kata-kata Kou Tianhuo selanjutnya. Dia adalah salah satu kontestan yang mewakili Tiongkok, dan dia sudah menjadi salah satu dari 8 besar. Kekuatan itu tidak sederhana. Kou Tianhuo berkata-kata demi kata. "Apa?" Wenan memecahkan panci dan menatap Jericho Lee dengan ngeri dan tidak percaya, "Paman, apakah kamu bercanda? Hanya dia. Atas nama Huaxia. 8 besar. Saya tidak percaya." Diji dan Jiao Dongming terlihat pucat. Mereka tahu itu Jericho Lee sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jericho Lee telah membunuh 8 besar. Ini adalah kontes antar ahli dari banyak negara di dunia. Apa konsep 8 besar? Kou Tianhuo mengerutkan kening dan berkata, "Jangan mempertanyakan kekuatan orang lain. Sekalipun mereka kalah, mereka lebih baik dari Anda dalam mewakili Huaxia. Anda harus berlatih keras dan mengejar ketertinggalan dari orang lain. Jika Anda punya modal untuk meremehkan orang lain, maka jangan mengunyah lidah Anda jika tidak punya." Suasana hatinya sangat tinggi, dan kata-katanya lebih terkendali. Tidak seperti orang biasa, dia bersikap sinis atau menghina di hadapan orang-orang yang prestasinya tidak sebaik miliknya. Wen-an sangat tidak yakin, meskipun dia sangat kuat, dia bisa mewakili Huaxia. Namun kedua pria di arena ini haruslah janda hitam yang menang. Janda hitam tidak bisa kehilangan. Jericho Lee tidak tersenyum, "Kalau begitu lihat baik-baik." Di lapangan, ketika wasit mengumumkan bahwa para pemain sudah berada di lapangan, Minde sengaja mengontrol langkahnya dan berjalan perlahan, tidak khawatir sama sekali. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan kekuatan Seng Longdan dan mulai menunjukkan sedikit tanda pengerahan tenaga. Dalam waktu kurang dari setengah menit, obat itu akan benar-benar mulai bekerja. Pikiran Minde terdiam, lalu dia naik perlahan. Janda hitam di sini tidak mengetahui situasinya. Dia sudah memasuki arena tantangan.
Ayo mulai sekarang, kontestan, wasit mengumumkan dengan lantang. 5-4, pikiran Minde bergerak, dan di saat yang sama dia segera mulai menjalankan auranya untuk menghindar. Saat suara wasit turun, dia merasa lawannya telah memimpin. Bahkan jika hanya tersisa beberapa detik, Seng Longdan dapat mengerahkan kekuatan obatnya, tetapi detik-detik itu sudah cukup bagi seorang master yang mahir dalam pembunuhan untuk mengambil nyawanya. Wash! Kecepatan Black Widow sangat cepat, seperti hantu. Dia datang ke punggung Minde dalam sekejap. Minde segera menghindar untuk menghindari pukulan fatal dari janda hitam itu. Cepat sekali. 2-1. Akhirnya berhasil. Dalam sekejap, Minde segera merasakan kekuatan yang sangat bergejolak dan ganas muncul dari Dantian, dan auranya berlipat ganda dan melonjak. Kecepatan, kekuatan. Kenapa nafasnya tiba-tiba mulai membengkak? Kekuatan ini telah meningkat hampir 10 kali lipat dari kekuatan aslinya. Setiap orang yang menyadari perubahan itu merasa ketakutan. Tidak hanya lawannya Black Widow, Kou Tianhuo juga menyadarinya. Dia tiba-tiba menatap Jericho Lee. Apakah ini alasan mengapa kamu bertaruh kamu akan menang? Haha, luangkan waktumu, canda Jericho Lee. Wajah Kou Tianhuo muram. Dia tidak menyangka Minde menyembunyikan cara seperti itu. Bagus. Seng Long dan mulai bekerja. Situ Manlong merasa lega. Nafas Minde tiba-tiba melonjak, dan janda hitam itu tidak berani menyerang dengan gegabah, desah Sima Xiangru. Di pengadilan, janda hitam itu berada dalam ketegangan. Di pengadilan wajah seorang wanita kulit putih yang khas, dia merasa tidak nyaman, intensitas nafas ini hampir menyamai guru roh, tetapi mengapa wilayahnya masih pada tingkat semula? Dia berpikir bahwa Minde telah menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya, tetapi kenyataannya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia bingung. Durasi pil Seng Long terbatas, jadi kita harus mengambil keputusan cepat. Minde segera menggunakan Feng Feng Fu dan Tuxuan Fu secara langsung. Pesona tingkat tinggi. Banyak seru orang bermata tajam. Setelah digunakan, Minde langsung terasa lebih ringan dan kecepatannya mulai melonjak. Kemudian dia membuat gerakan tegas. Long Yuan Zhang. Bayangan membunuh. Tentu saja, janda hitam tidak akan menunggu untuk mati. Dia segera mencoba membunuh Minde, mencoba melewati serangan Minde dan membunuhnya dengan serangan diam-diam. Bang! Namun, ketika janda hitam itu menyelinap ke punggung Minde, dia mendapati dirinya sepertinya menabrak balok besi. Dia terkejut dan berkata, bagaimana bisa? Hei, hei. Keterampilan pembunuhmu benar-benar kuat. Sayang sekali pertahananku telah ditingkatkan beberapa kali. Kamu tidak bisa menyakitiku. Minde mencibir. Di bawah perlindungan ganda Feng Feng Fu dan Tuxuan Fu, dia sekarang dapat menahan serangan master jiwa biasa. Sialan, Black Widow lagi.